Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami ada Nofri Afandi di Tapanuli Selatan yang akan mengabarkan untuk Anda. Nofri, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Tapanuli Selatan yang merupakan wilayah yang dikatakan oleh Kepala BNPB, wilayah yang terdampak parah akibat bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya banjir bandang dengan menghujam perumahan warga dengan lumpur maupun gelondongan batang kayu yang cukup besar. Dan saat ini petugas SAR gabungan sudah ataupun mengerahkan seluruh kekuatan terbaik untuk menangani ataupun melakukan penanganan terhadap wilayah yang terdampak banjir ataupun bencana. Personal gabungan juga telah dikerahkan ke titik-titik terisolir untuk melakukan evakuasi terhadap warga serta membuka akses yang tertutup material longsor serta memastikan distribusi logistik berjalan tanpa hambatan. Kemudian pemulihan sarana prasarana seperti komunikasi dan alat transportasi serta juga memasang alat komunikasi darurat seperti Starlink. Mengingat saat ini wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan maupun Tapanuli Tengah serta Sibolga masih kesulitan untuk mengakses jaringan sinyal komunikasi karena adanya kerusakan infrastruktur jaringan listrik. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung pemirsa lokasi terdampak bencana Tapanuli Tengah, di mana ia tadi menyebut masih ada beberapa daerah yang terisolasi dan menjadi prioritas pemerintah untuk segera dibuka aksesnya. Prabowo juga menegaskan bahwa pengiriman bantuan terutama BBM yang saat ini sudah langka begitu dan pemulihan listrik menjadi kebutuhan mendesak bagi warga. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi terkait yang bergerak cepat dalam penanganan bencana mulai dari BNPB, TNI, Polri, serta menyebut pemerintah telah mengerahkan helikopter, pesawat Hercules, dan berbagai aset lainnya untuk mempercepat proses distribusi logistik, evakuasi, serta pencarian korban di wilayah yang terdampak bencana alam. Saat ini kami dapat mengabarkan bahwa di wilayah Kecamatan Batang Toru, di tempat saya mengabarkan saat ini ada 3 desa yang terdampak paling parah, yaitu Aik Ngadol, kemudian Huta Godang, serta Desa Garoga yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah. Di lokasi tersebutlah akses ataupun jalan lalu lintas menuju Sibolga daripada Sibuan ini terputus dan menghambat akses warga untuk mengevakuasi keluarga mereka di wilayah tetangga ataupun di perbatasan Tapanuli Tengah. Sehingga saat ini menghambat juga proses bantuan yang dilakukan oleh tim gabungan, mengingat saat ini akses satu-satunya yang bisa dilalui merupakan dari sana. Sementara untuk akses lainnya ini hanya bisa dilalui dengan sepeda motor ataupun dengan berjalan kaki. Saat ini dari data terakhir kami peroleh dari BPBD Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia di Tapanuli Selatan sudah mencapai 46 orang dengan ada banyak sekali pengungsi di wilayah Tapanuli Selatan berjumlah sebanyak 4.661 jiwa. Kami juga mengabarkan untuk data terakhir di wilayah tetangga yang terisolasi seperti di Kota Sibolga, saat ini sudah ada 46 orang ditemukan meninggal dunia dengan jumlah pengungsi ini sangat banyak sekali, ada 17.824 jiwa. Dan Tapanuli Tengah sudah 65 orang ditemukan meninggal dunia dengan jumlah pengungsi 5.388 jiwa. Di Kecamatan Batang Toru sendiri ada 6 posko pengungsian dengan 2 posko pengungsi yang utama ataupun posko pengungsian cukup besar yang berada di wilayah Batu Ula dan juga kantor camat, di mana di Batu Ula sendiri ada 750 pengungsi yang memang sebagian besar dari mereka menginap di rumah keluarga dan kembali ke posko pengungsian untuk mengambil logistik makanan maupun minuman. Dan di kantor camat ada sekitar 200-an pengungsi. Saat ini tim gabungan juga tengah berupaya membersihkan material banjir berupa lumpur yang cukup tebal untuk agar proses bantuan distribusi logistik maupun akses tim gabungan dan juga warga ini bisa dilalui dengan cepat sehingga penanganan bencana ini bisa segera teratasi. Demikian sementara yang bisa saya kabarkan dari Batang Toru, Tapanuli Selatan. Saya kembalikan ke Putri dan Rehana di studio. Ya, Nofri, bagaimana dengan kondisi cuaca pada siang hari ini? Iya, setelah sebelumnya sempat diguyur hujan, pemirsa, sejak pagi hingga malam, hingga di hari ke-7 pasca bencana alam banjir bandang maupun tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, hari ini di Tapanuli Selatan terpantau cukup sangat panas begitu ya, matahari cukup terik, sehingga ini juga mempermudah tim SAR gabungan membersihkan material banjir berupa lumpur maupun batang kayu yang merusak rumah-rumah warga. Saat ini juga ini menjadi dukungan bagi tim gabungan karena jika terjadi hujan lebat kembali maka potensi
banjir bandang maupun potensi longsoran susulan ini bisa terjadi. Sehingga ini merupakan hari yang cukup baik untuk melakukan evakuasi serta pembersihan material bencana alam seperti lumpur dan juga gelondongan kayu. Mengingat di Tapsel sendiri, tepatnya di Desa Goroga, ini hampir 100% rumah penduduk ini rusak parah, hancur, disapu material banjir bandang seperti lumpur dan gelondongan kayu, di mana warga pun menyatakan adanya dugaan penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran di wilayah hulu Sungai Garoga, sehingga mereka meminta untuk pemerintah mengusut adanya penebangan yang dikatakan bisa jadi mempunyai izin namun dilakukan secara besar-besaran, mengingat adanya pembukaan lahan untuk penanaman lahan kelapa sawit. Dan ini pun dibenarkan oleh Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang menyatakan memang sebelumnya izin perusahaan tersebut sempat dicabut namun dibuka kembali oleh pemerintah, sehingga ia meminta juga dari pihak Kementerian Kehutanan untuk mengusut kembali apakah memang penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan swasta tersebut ini sudah sesuai izin atau melanggar izin, sehingga menyebabkan banjir bandang yang diakibatkan cuaca ekstrim ini membuat dampaknya cukup parah untuk warga sekitar. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, evakuasi juga nampaknya masih terus dilakukan. Terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana.